Lalu siapa pengisi Direktur Teknik PSSI dan mengapa jabatan ini begitu penting? Kita bahas bersama analis sepak bola nasional, Bung Kusnaini. Selamat malam, Bung Kus. Selamat malam, Bung Radi. Ya, Bung Kus, setahun ini bukan waktu yang sebentar posisi jabatan Dirtek ini kosong, Direktur Teknik ini kosong. Kendalanya apa menurut Bung Kus? Iya, yang pertama kekosongan posisi Direktur Teknik itu berimplikasi terhadap situasi di tim nasional yang kemudian berujung pemberhentian Sintayong. Ya, itu salah satu konsekuensi ketika kita tidak punya Direktur Teknik yang definitif di posisi itu. Yang kedua, ketiadaan Direktur Teknik ini juga membuat program pengembangan filosofi sepak bola Indonesia agak terhenti nih. Kita sudah punya Villanesia beberapa waktu yang lalu, tapi kemudian pengembangannya agak terhenti. Seperti dikatakan Ketua Umum, kan sepak bola itu dinamis berkembang. Ya. Nah, berkembangnya seperti apa, itu yang dalam 1 tahun terakhir ini seolah-olah tidak ada yang memikirkan gitu ya. Karena kita punya pelatih tim nasional dari mulai senior sampai kelompok umur, tapi Direktur Tekniknya belum ada. Nah, itu yang saya pikir juga harus dipahami bahwa memilih Direktur Teknik itu juga bukan hal yang mudah ya. Di satu sisi memang Direktur Teknik itu adalah orang yang diharapkan bisa menjadi jembatan komunikasi antara pelatih di berbagai kelompok umur di tim nasional ya, dari 20, 17, 23 sampai senior tuh dia harus punya kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi. Tapi pada saat bersamaan dia juga harus menjadi orang yang punya kemampuan sebagai konseptor. Konsep bagaimana mengembangkan filosofi sepak bola Indonesia. Jadi ini menarik ya, Direktur Teknik ini orang yang tidak hanya punya kemampuan komunikasi bagus, tidak hanya punya kemampuan lapangan bagus, tapi juga seorang konseptor yang di belakang meja itu kemampuannya kuat. Nah, makanya memang di beberapa posisi Direktur Teknik itu di negara Eropa, itu kadang-kadang namanya agak mengejutkan. Misalnya di Prancis, di Federasi Sepak Bola Prancis, itu Fournier, itu pelatih yang tidak terlalu terkenal lah. Jauh kalau dibanding Didier Deschamps, dibanding Laurent Blanc. Tapi dia pernah menangani Lyon. Kemudian di Belanda contohnya, Belanda itu juga Direktur Tekniknya orang yang masih sangat muda, Nigel de Jong. Padahal De Jong ini umurnya baru 40 tahun, Kluivert aja udah 49 ya. Tapi sebagai Direktur Teknik, De Jong mampu menjalankan peran itu karena dia memang punya kemampuan mengkonsep yang bagus. Nah, begitu juga misalnya di Inggris orang mungkin bingung namanya John McDermott ini siapa gitu ya. Tidak begitu terkenal sebagai pelatih. Ya. Sementara pelatihnya Gareth Southgate sebelumnya ya, itu orang yang sangat dikenal oleh publik sepak bola Inggris. Jadi memang kombinasi antara kemampuan teknis dan manajerial itulah yang membuat pilihan terhadap Direktur Teknik seringkali tidak gampang. Ya. Manajerial dan teknis secara bersamaan harus komplit. Tadi sebagai konseptor, komunikator, advisor juga, perantara juga, dan juga scouting sepertinya pemain-pemain di kelompok umur. Ini peran penting juga yang akan diemban oleh Direktur Teknik begitu. Nah, kira-kira dengan sepenting itu posisinya Direktur Teknik ini, apa syarat untuk kalau misalnya melihat pola atau peta sepak bola Indonesia saat ini di timnas khususnya, syaratnya apa yang paling utama kalau Anda lihat? Iya, yang pertama dia orang yang dihormati karena CV-nya memenuhi syarat untuk menjadi pengemban posisi itu ya. Yang kedua punya kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah penting, dia harus mau berada di negara tempat dia bertugas. Karena Direktur Teknik itu jabatan yang seperti yang saya bilang tadi, ada unsur manajerialnya juga, banyak di belakang mejanya juga. Jadi kalau pelatih tim nasional itu mungkin tidak setiap saat ada di Indonesia nggak masalah. Tapi kalau Direktur Teknik kan urusannya tidak hanya soal tim nasional, dia juga soal pengembangan. Karena itu harus banyak berada di Jakarta, karena dia juga terlibat dalam pengembangan sistem kepelatihan, pengembangan kemudian beberapa hal lain yang terkait infrastruktur, itu juga dia terlibat di situ. Makanya saya berpikir Direktur Teknik ini nanti harus orang yang tidak sekedar CV-nya bagus, konsepnya bagus, tapi juga harus punya kemauan untuk berada di Indonesia. Itu persoalannya. Tapi harus dari Eropa juga nggak kira-kira, Bungkus? Nah, ini menarik seperti yang saya bilang tadi, dia punya persyaratan harus punya kemampuan komunikasi ya dengan semua kelompok usia di tim nasional dari mulai U17 sampai senior. Karena seniornya dipegang oleh pelatih Belanda, di kelompok usia di bawahnya pelatih lokal, maka dia harus punya kemampuan yang kira-kira mencakup
hal-hal itu. Dia bisa berbahasa Inggris dengan baik karena Clifford kan latar belakangnya Belanda, bisa bahasa Inggris juga. Ya. Tapi pada saat bersamaan dia juga punya kemampuan komunikasi dengan pelatih-pelatih lokal. Nah, kalau saya melihat sosok seperti itu sebetulnya harusnya pelatih yang punya latar belakang pernah jadi pelatih di Indonesia. Sebetulnya harusnya seperti itu. Jadi sebenarnya peluangnya masih terbuka ya kalau memang dibilang, karena Coach Indra kan sekarang yang melatih U20 juga pernah jadi direktur teknik. Iya. Artinya tokoh-tokoh lokal juga punya potensi ya sebenarnya. Bisa punya potensi, cuma masalahnya diseganikah dia oleh Diseganikah atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Itu dia, karena Clifford yang sekarang pegang tim senior. Nanti kalau ada masalah Clifford dengan pemain timnas senior, siapa yang menjembatani? Ya, Nah, ini harus seorang direktur teknik. Makanya harus orang yang reputasinya lebih tinggi dari Clifford atau minimal sama. Minimal Makanya sama. saya bilang tadi. Ya. Karena dia Ya, seorang saya bilang advisor tadi, juga ya, Bungkus ya. Karena Betul, seorang advisor juga ya minimal punya kemampuan atau punya keberanian untuk memberikan advice juga buat head coach gitu kira-kira. betul, tidak hanya dengan head coach tapi juga dengan ketua umum ya. Karena Oke, dia juga federasi juga harus report langsung diperhatikan ke ya. ketua umum. Satu lagi kalau bilang soal komunikator tadi, menjembatani. Bukan hanya dari kelompok umur, lalu ke pemain, lalu ke head coach, tapi juga federasi, begitu ya Bungkus? Iya, betul. Oke, nah terakhir Bungkus, kira-kira kalau di kalangan pandit sudah ada nama-nama yang potensial, sepertinya udah ada yang dibicarakan. Siapa aja nih kira-kira yang potensial? Iya, yang jelas saya hari ini mendengar nama Oliver Bierhoff. Oliver Yang memang Bierhoff, pernah wow, jadi direktur teknik di DFB, ya. Federasi Sepak Bola Jerman, terakhir tahun 2022 Piala Dunia. Oke. Dia sekarang disebut sebagai kandidat utama. Oke. Tapi menurut saya sebetulnya lebih ideal kalau orangnya itu yang juga tahu sepak bola Indonesia. Dan itu sebetulnya kita punya Peter Huistra. Peter Huistra, betul. Yang Ya. baru saja diberhentikan oleh Borneo, karena Huistra ini pernah jadi direktur teknik sepak bola Indonesia juga pada tahun 2014. Jadi kalau Huistra itu diambil, itu sebetulnya memudahkan pekerjaan PSSI. Karena dia udah terbiasa tinggal di Indonesia gitu ya. Oke. Yang kedua, dia juga dengan Clifford kan bahasanya sama. Ya. Jadi ini akan memudahkan tugas dia. Oke, ada Bierhoff, ada Huistra. Mana yang lebih kompak? Nanti seiring dengan berjalannya waktu, tentu saja dengan kekompakan tim juga nanti komunikasinya bagaimana. Kita akan lihat sepertinya federasi yang lebih punya pertimbangan khusus soal itu ya, Bungkus nanti. Baik, terima kasih Bungkus Naini telah berbagi perspektifnya malam hari ini Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, sampai jumpa lagi.